Kita panen kacang sore ini. Jadi ini kacang yang saya panen sore ini karena sudah waktunya untuk dipanen. Lumayan lah dapat segini banyak sewadah plastik ini. Nah, jadi awalnya di lahan ini saya tidak pernah menanam kacang tanah ya. Tidak pernah menanam kacang tanah. Tapi karena kebetulan saya ingin eksperimen mencoba menanam kacang tanah dengan tujuan dua hal. Yang pertama tentu untuk makan ya. Yang kedua adalah mencari bibit kembali nanti kelak kalau sudah panen. Kemudian juga mau membuat tanah menjadi subur, karena ada beberapa jenis tanaman legume itu, kacang-kacangan segala macam, katanya tinggi akan unsur hara nitrogen, sehingga ketika kita menanam tanaman-tanaman legume kayak begitu, kacang tanah, kacang hijau dan lain-lain, katanya dapat bisa membuat tanah menjadi sehat. Nah, karena kondisi tanah saya di media tanam itu cuman tanah biasa, nggak ada campuran apa-apa, karena kebetulan waktu itu saya sempat membersihkan media tanamnya dan tidak sempat untuk dikasih kembali campuran unsur hara yang lain, dan saya langsung kasih kacang tanah, biji kacang tanah di situ yang saya beli di pasar waktu itu 15.000 secupa. Nah, dengan harapan itu nanti tanah akan menjadi gembur, poros, kemudian bisa banyak unsur hara. Karena niatnya cuman eksperimen di tanah yang keras waktu itu, akhirnya tidak punya harapan yang besar bahwa kacang itu akan menghasilkan pertumbuhan yang maksimal. Misalnya ini yang baru tadi saya panen ya. Wah, ini ada yang tumbuh. Ini tanahnya keras awalnya, tapi ketika sudah menanam kacang, dia akhirnya jadi gembur di atas permukaan, kalau di bawahnya itu keras. Jadi ada 2, 4, 6 ya, 6 ini yang aku panen. Jadi tanahnya keras memang, sehingga umbi kacang itu sulit untuk besar, apalagi waktu penanaman awalnya itu kena sinar matahari full, dan dalam proses perawatan jarang ya, penyiraman jarang, pemberian pupuk jarang, segala macam, karena tujuannya adalah menggemburkan tanah, membuat tanah menjadi poros dan sehat. Ini lumayan gembur karena kering jadi gembur. Ini unsur haranya sudah ada banyak dan sudah dimakan sama perakaran kacang, sehingga dengan kondisi di media tanam yang seperti tadi itu, juga tanaman kacang yang legume itu kan harus kena matahari. Nah, di sini sebenarnya kesulitan untuk menanam kacang dan dia berkecambah, bertumbuh dengan baik, karena di atasnya itu ada kelapa sama mangga yang besar, sehingga sinar matahari pun cuman batasannya siang atau sore ketika matahari mulai terbenam. Kalau pagi nggak kena, palingan beberapa aja yang kena di media tanah. Nah, di sini yang cocok sebenarnya itu tanaman-tanaman kayak seperti kunyit ya. Ini kunyit yang besar ini sudah aku panen kunyit. Kemudian lengkuas sebenarnya yang cocok
karena dia tinggi. Pepaya juga sebagian yang cocok, atau pisang ya. Walaupun tidak kena sinar matahari full, tapi bisa bertumbuh dengan baik ke tanaman-tanaman yang cocok di tempat yang tidak harus kena matahari. Kemudian persemaian juga harus bikin di sini. Nah, karena aku tidak memberikan banyak unsur hara di media tanam, sehingga saya hanya membiarkan tanaman kacang itu tumbuh dengan sendirinya sesuai dengan kemampuan hukum-hukum pertumbuhannya sendiri, dan kita bisa mengambil hasilnya. Salah satu hasilnya ini kita dapat umbi kacang yang lumayan besar ya, lumayan besar, walaupun buahnya tidak terlalu banyak tapi lumayan besar dan bagus. Kemudian hasil pembersihan nanti, kebetulan saya lihat di beberapa perakaran kacang itu ada bintik-bintik akar. Ini kayak ada bintik-bintik akar. Nah, ada bintik-bintik akar. Inilah yang menyebabkan tanaman kacang itu bisa bertahan. Selain dia mengambil nitrogen dari udara, dia juga bisa bertahan karena ada bintik-bintik akar. Yang aku pernah dengar, bintik-bintik akar katanya itu jamur mycorrhiza, sehingga bisa menghidupkan tanaman, menyimpan suplai nutrisi air di situ, sehingga tanaman walaupun tidak disiram berbulan-bulan, sekitar 1 bulan atau 2 bulan, hampir 2 bulan aku tidak pernah lagi siram, lagi kekeringan dan musim panas sekali, sehingga dia tidak bisa untuk disiram, karena siram pagi pun tetap kering. Nah teman-teman, jadi bintik-bintik akar ini, bintil-bintil akar ini, kemudian sampah hasil kacang ini setelah kita panen, saya akan coba mengolahnya menjadi POC, yaitu POC berbasis akar kacang sama dedaunan kacang, batangnya segala macam. Nanti dicacah, kemudian saya akan buat menjadi POC. Kita coba eksperimen bagaimana pupuk dari perakaran kacang yang di dalamnya ada bintil-bintil akar, yang katanya ini adalah mycorrhiza, baik ya kalau saat kita menanam dengan pupuk yang seperti ini di musim panas. Kemudian musim hujan pun tidak jadi masalah. Nah, di samping kita akan panen, nanti kita akan buat bibitnya kembali yang sudah tua, kita jemur, sisanya kita rebus dan kita makan untuk menikmati hasilnya. Oke teman-teman, inilah kesempatan bagi kita semua untuk merawat, menanam tanaman yang ingin kita makan. Kalaupun dia bisa bermodal uang, silakan dijual. Kalaupun tidak, ya silakan teman-teman mengkonsumsinya sendiri, dibuat kacang goreng, kacang rebus atau apa. Nah, tadi kembali ke tadi, bahwa penting menanam kacang atau tanaman-tanaman yang jenis legume supaya bisa menarik nitrogen, menyuburkan tanah bagi tanah yang tidak subur, juga menjadi penutup cover crop, menjadi penutup bagi tanaman-tanaman yang lain, menjadi penutup bagi mikroorganisme di dalam tanah, supaya mendapatkan terus asupan nutrisi dari fotosintesis matahari, juga asupan nutrisi dari kita berikan berupa POC dan pupuk padat. Silakan teman-teman mencoba di tempat teman-teman masing-masing. Semoga video singkat ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.